Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula ucapannya musannif. Wal khabaru qismani mufradun, yaitu lafaz wal khabaru qismani mufradun dan seterusnya. Wal khabaru, dan bermula khabar, qismani itu ada dua bagian. Mufradun, yaitu khabar mufrad, wa ghair mufradin, dan khabar ghair mufrad. Al mufradu, bermula mufrad, fi hadzal babi, di dalam ini bab, ma itu khabar, laisa yang tidak ada, apa ma bijumlatin dengan jumlah, wala syabiha, dan itu yang benar, ma laisa bijumlatin wala syabihan, kurang alif itu, wala syabihan, bukan syabiha. Kan kalian nggak ada alifnya, karena itu atuf kepada, kalau bisa juga begini, wala syabihin, wala syabihin juga boleh, gitu loh. Jadi cara bacanya boleh wala syabihin, berarti atuf ke bijumlatin. Boleh juga wala syabihan. Nah, maksudnya wala, berarti kan ini meraktekin yang kemarin ada dalam kawakib. Kalau wala syabihan, bijumlatin itu kan mahalnya nasab, karena khobarnya laisa. Paham nggak? Nah, kalau syabihan itu berarti atuf kepada mahalnya bijumlatin. Jadi boleh syabihin, boleh syabihan. Ayo. Ma itu khabar, laisa yang tidak ada, apa ma bijumlatin itu dengan jumlah, wala syabihan, dan tidak menyerupai apa khabar biha dengan jumlah. Wa ghairul mufradi, dan bermula khabar ghair mufrad, al jumlatu itu jumlah, wasibuha, dan yang menyerupai dengan jumlah, Ya. Wahwa, dan bermula khabar ghair mufrad, Wahwa yang bermula sabihuha, wahwa, dan bermula syabihuha, al-darbu itu dorob, wal jaru, dan jar, wal majruru, dan majrur. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, fal mufradu nahu zaidun qaimun, yaitu lafaz fal mufradu nahu zaidun qaimun. ya. Fal mufradu, maka bermula khabar mufrad, nahu zaidun qaimun, itu seumpama lafaz zaidun qaimun. Zaidun, Pelan, jangan ngebut, jahatin wae sama temennya. Zaidun, bermula zaid, qaimun. Fazaidun, kalau saya fazaidun nampaknya. Itu nggak ada. Enggak ada. Nah, tambahin, namanya fasiha. Zaidun bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Nah, Zaidun, itu maksudnya, saya pikir itu, lu ada fa-nya itu. Nggak ada, kita kan tambahin. Itu namanya fasiha. Ayo. Zaidun, maka bermula lafaz zaidun, mubtadaun itu mubtada, wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun, khabaruhu itu khabarnya lafaz zaidun. Wa huwa, dan bermula lafaz qaimun, mufradun itu mufrad, li'annahu, karena sesungguhnya mufrad, laisa, Annahu, karena sesungguhnya apa, coba yang benar. li'annahu, karena sesungguhnya khabar mufrad, Lafat qaimun. Oh, gitu loh. Li'annahu, karena sesungguhnya qaimun. Oh, gitu loh. li'annahu, karena sesungguhnya lafaz qaimun, laisa itu tidak ada, apa lafaz qaimun, bijumlatin itu dengan jumlah. Itu dengan jumlah atau itu berupa jumlah. Itu. Oke, lanjut. Wa kadzalika, dan seperti itu lafaz zaidun qaimun, Ya. az-zaidani qaimani,
yaitu lapad bermula lafaz az-zaidani qaimani. bermula Dengerin dulu, wa kadzalika khabar muqaddam. Jumlahnya lafaz az-zaidani qaimani itu menjadi mubtada. Ngerti? Baru kalian artikan. Ngerti kan? Mahalnya az-zaidani qaimani rafa sebagai khabar lafaz kadzalika. Oke? Nah, baru kalian artikan az-zaidani, nah, gitu loh, ayo. Az-zaidani qaimani bermula lapad az-zaidani qaimani. Az-zaidani bermula zaid dua, qaimani itu berdiri keduanya. Wa zaiduna qaimuna dan lapad az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna bermula zaid banyak, qaimuna itu berdiri semuanya. Wal hindatu qaimatun dan lapad al hindatu qaimatun. Al hindatu bermula hindun banyak, qaimatun itu berdiri semuanya. Fal khobaru maka bermula khobar fi hadzihil masali di dalam ini contoh fi hadzihil masali. Nah, apa? Ayo jawabin. Fi hadzihil musuli harokatin jamak taksir. Misalun kitabun kutubun. Kenapa ketawanya musul hadhihi? Enggak mungkin kalau misli hadhihi bin. Ngerti maksudnya? Ini untuk membangkitkan apa namanya pemahaman kalian. Musul itu jamak taksir. Jamaknya misalun musul. Gitu loh, ayo. Fi hadzihil musuli di dalam ini contoh-contoh. Nah, apa itu isinya contoh-contoh? Lapad jadin qaimun, zaidun qaimani wa zaidun qaimuna. Nah, lafaz qaimun dari contoh zaidun qaimun. Lafaz qaimani dari contoh az-zaidani qaimani. Lafaz qaimuna dari contoh az-zaiduna qaimuna. Udah jangan meleng kemana-mana, disimak yang kecil-kecil. Lafaz qaimatun dari contoh al-hindatu qaimatun. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya khobarnya. Ayo lanjut. Kuliha ya semuanya contoh. Kenapa kuliha? Oh ya, fi hadhil musuli. Ya benar. Mufradun itu mufrad. Itu khobar mufrad. Itu khobar mufrad. Bukan mufrad isim mufrad, bukan. Wa in kana dan sekalipun ada ya. Apa khobar? Benar. Musannan itu isim tasniyah atau mazmu'an atau jama'. Li'annahu karena sesungguhnya musannan khobar laisa itu tidak ada khobar tapi fi hadhil musul. Oke. Laisa itu tidak ada apa khobar bijumlatin dengan jumlah. Itu berupa khobar jumlah. Itu berupa khobar jumlah. Udah titik. Udah segitu dulu. Udah 1 poin. Udah kemari dijelasin. Ini nggak mau diri airah. Perhatikan supaya paham kalian. Kemarin mubtada udah dibahas sama Yusuf. Nah sekarang khobar. Khobar udah dijelaskan kemarin. Wal khobaru wa apa kemarin al ismul marfu al musnadu ilaih, kan gitu. Kudu hafal kalian. Kalau alfiyah wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Tergantung kitabnya apa yang dibaca. Nah, khobar itu nanti terbagi 2, diperhatikan tolong. Terbagi 2. Pertama namanya khobar mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Diperhatikan. Apa itu khobar mufrad? Bukan isim mufrad. Ya. Dalam bab khobar
itu yang dimaksud mufrad, khobar mufrad, definisinya adalah ma laisa bijumlatin wala, kalau versi di situ ada yang sabihin, wala sabihin biha. Diperhatikan, khobar mufrad adalah khobar, isinya ma khobar, laisa bijumlatin yang tidak berupa jumlah, wala sabihin dan tidak menyerupai, bisa juga wala sabihan. Ini tadi sabihan bisa dua. Wala sabihan biha dan tidak menyerupai jumlah. Nah, nanti dijelaskan di sini. Lawannya mufrad, ghairu mufrad, maka ghairu mufrad nanti terbagi dua. Ghairu mufrad yang pertama khobar jumlah, yang kedua syibhul, banyakkan ini. Syibhul jumlah atau syibh jumlah, aja lebih gampang aja lah maksudnya. Diperhatikan supaya kalian langsung paham. Jumlah nanti terbagi dua, ini belum kelar. Makanya ini saya terangkan dulu. Sebenarnya enaknya langsung dibaca, cuma kan kepanjangan. Pertama jumlah ismiyah atau fi'liyah, apa biar sama kan. Oh maaf fi'liyah, khobar fi'liyah berarti jumlah fi'liyah, diperhatikan ya. Yang kedua jumlah, nah ini hilang ini, ismiyah. Jumlah terbagi dua lagi, dzaraf. Yang kedua jarun, tulisannya begini, jarun majrurun, gitu loh. Bukan jar begini, kalau ini masdar. Diperhatikan. Udah langsung paham kalian nih. Usahakan untuk paham. Aska, Erwin walaupun baru udah paham. Termasuk Ramdan. Nah, lu belum dikasih kitab. Tunjukkan dulu tekad yang benar. Emang lu tiap hari ngaji gue kasih kitab. Kalau dikasih hilang. Kayak Alvin. Lu iya kan? Diperhatikan. Sekarang kembali ke sini. Apa itu khobar mufrad? Ma laisa bijumlatin wala sabihan bijumliha. Khobar yang tidak berupa jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Sekalipun berupa isim tasniyah atau jamak. Ini contohnya. Perhatikan. Belajar serius kalian. Zaidun. Kalau enggak saya jawaban dikit dah. Maksudnya biar bisa ke bawah. Ini ya salah dilarin kemari contohnya. Zaidun qaimun. Kalau mufrad. Kalau tasniyah az-zaidani qaimani. Kalau jamak az-zaiduna qaimuna. Ini kalau mudzakkar, kalau muannas hindun, diperhatikan. Qaimatun al-hindani qaimatani al-hindatu jawana salim qaimatun qaimatun. Nah, perhatikan. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Oke, nyambung? Diperhatikan. Az-zaidani mubtada, isim tasniyah. Maknanya bermula dua zaid atau zaid dua. Qaimani itu berdiri keduanya. Az-zaiduna bermula zaid banyak, qaimuna itu orang yang berdiri semua. Ini mudzakkar. Mufrad tasniyah jamak. Oke? Contoh sebelahnya perhatikan. Hindun
Qaimatun bermula mbok hindun itu perempuan yang berdiri karena ada taknya perempuan. Kalau qaimun nggak ada taknya laki-laki. Al-hindani bermula dua mbok hindun itu qaimatani dua perempuan yang berdiri. Kalau maknanya hati-hatinya begitu. Al-hindatu bermula hindun banyak itu qaimatun perempuan-perempuan yang berdiri semuanya. Oke, yang dibahas khobar. Nih. Qaimun, qaimani, qaimuna, qaimatun, qaimatani dan qaimatun. Ini khobar. Semuanya qaimun, qaimani, qaimuna, qaimatun, qaimatani, qaimatun disebut kembali ke pokok masalah. Khobar mufrad. Nyambung? Woi, nyambung nggak? Kenapa mufrad? Karena tidak berubah jumlah. Nah ini boleh saya bikin pembandingnya. Nih, jumlah fi'liyah Zaidun koma abuhu. Zaidun bermula Zaid, koma itu telah berdiri siapa abuhu bapaknya Zaid. Jumlahnya koma abuhu di mahal rofa menjadi khobarnya Zaidun. Cuman khobarnya berupa koma abuhu. Atau yang simpel, kalau ini kan ada abuhu, Zaidun koma, itu aja lah. Paling simpel ini. Zaidun bermula, ini saya kemariin biar contohnya nggak nyambung, nggak kesono. Zaidun bermula Zaid, koma itu berdiri siapa? Zaid, koma ini khobar, tapi kan berupa fi'il. Fi'il mempunyai fa'il itu namanya khobar berupa jumlah, khobar wal mufrad yang berupa jumlah, jumlahnya jumlah fi'liyah. Oke? Sebenarnya udah nggak apa-apa saya jelasin. Bawahnya jumlah isinya Zaidun abuhu qaimun. Perhatikan, kalian latihan. Zaidun bermula Zaid. Nih, abuhu qaimun ini khobar besar. Maksudnya khobar besar bagaimana? Khobar dari lafaz Zaidun. Karena abuhu ini mubtada, qaimunnya qaimun khobar dari lafaz abu. Nyambung kan nih? Perhatikan. Zaidun mubtada, khobarnya Zaidun, jumlahnya lafaz abuhu qaimun. Nah, abuhu mubtada, qaimun khobar. Nyambung kan? Jadi khobarnya lafaz qaimun, khobar kecil dari lafaz abuhu. Nah, jumlahnya abuhu qaimun, khobar besar. Kok khobar besar? Maksudnya khobarnya lafaz Zaidun. Nyambung nih? Paham nggak? Ini belum dibahas. Ntar, itu maksudnya khobar terbagi dua. Pertama khobar mufrad, kedua ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad itu apa? Khobar yang berubah, yang khobar yang tidak berubah jumlah atau sifat jumlah. Bahasanya jumlah. Oke, nyambung. Nah, dan sifat jumlah yang menyerupai jumlah. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad terbagi dua. Ada yang jumlah, ada sifat jumlah. Jumlah terbagi dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sifat jumlah terbagi dua juga. Dzaraf sama jar majrur. Ini perlu paham kalian. Di luar kepala. Oh, begitu. Oke, lanjut. Udah sono. Lu ganti gak apa-apa pakai yang kecil. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jarru wal majruru dan seterusnya. Nah, itu lafaz wa ghairul mufradi arba'atu asya'a dan seterusnya.
Wa ghairul mufradi dan bermula khabar ghair mufrad arba'atu asya itu ada 4 perkara. 4 beberapa perkara. Asya ini jamak taksir syai. Dalam mengartikannya harus dijamakkan gitu loh. Itu ada beberapa perkara. Kalau bahasa Jawanya kurang papat pirang-pirang perkara. Nah gitu kurang terang. Logat bahasa Jawa gitu. Mau yuk siap. Yo. Al jarru yaitu jar wal majuru dan majur. Al jarru yaitu huruf yang mengejarkan. Itu kalian kurang kurang tasdid. Roknya ditasdid. Al jarru itu asalnya al jariru. Kalau kasih tasdid biar kalian terlatih ini kan mana tadi ini loh. Ngerti? Roknya ditasdid. Yo. Al jarru itu huruf yang menjarkan, wal majuru dan isim yang dijarkan, wal dzarfu dan dzarab, wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khabarihi beserta khabarnya mubtada. Al majuru itu bermula isim yang berjajar, wa dzarfu dan dzarab syabihani itu menyerupai keduanya. Itu yang menyerupai keduanya. Bil jumlati dengan jumlah. Wahuma dan bermula majrur dan dorob. Yata'allaqani itu berta'alluq keduanya bimahdhufin dengan lapad yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya mahdhuf. Kainun itu lapad kainun, au mustaqirun atau lapad mustaqirun, au kana atau lapad kana, au istaqara atau lapad istaqara. Fayarji'ani maka kembali apa dorob dan jar majur bitakdiri dengan mengira-ngirakan ilal mufradi pada mufradnya. In kudiro jika in kudiro jika ditakdirkan apa kainun lafadz kainun ulang. Fayarja'ani maka kembali apa dorob dan jar majur bitakdiri dengan mengira-ngirakan ilal mufradi kepada mufradnya. In kudiro jika ditakdirkan apa kainun lapad kainun au mustaqirun atau lapad mustaqirun. Wa ilal jumlati dan kembali dorob dan jar majur kepada jumlah. In kudiro jika dikira-kirakan in kudiro jika ditakdirkan. In kudiro ada alifnya nggak itu? Nggak ada. Nah, sama belum lihat sama sekali. In kudiro. Lah iya, ayo. Jika ditakdirkan apa kana lapad kana awis takoro atau lapad istakoro. Fa inna kana maka sesungguhnya lapad kana awis takoro atau lapad istakoro fi'lani itu fi'il keduanya. Wa fa'iluhuma dan bermula fa'ilnya keduanya. Ntar anu ya, ini dengerin nih, saya kasih mukadimah. Ini penting ini, ntar kalian diperhatikan betul-betul bagaimana sih maksudnya kok in kudiro kainun au mustaqirun wa ilal jumlah in kudiro kana au istaqara itu perhatikan nih. Wa huma yata'allaqani bimahdhufin terus. Domir mustatirun itu domir mustatir
Yaudu yang kembali apa dhamir mustatir alal mubtada'i atas mubtada. Fahiya maka bermula wal fi'lu ma fa'ilihi. Mana? Ulangi yang mana? Ayo. Fahiya maka dia bermula kana ma'a fa'iliha. Maka bermula kana ma'a fa'iliha. Ma'a fa'ilihi. Itu kan tadi fa'in kana. Fa'inna kana. Lu bacanya apa tadi? Fa'inna kana. Fa'inna kana. Au istaqarra fi'lani. Kan gitu. Wa fa'iluhuma dhamirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada'i. Ya kan? Fahiya maka bermula kana atau istaqarra dan fa'ilnya. Gitu loh maksudnya. Oke? Jumlatun fi'liyatun. Ayo. Fahiya maka bermula lafadz kana dan istaqarra dan fa'ilnya. Jumlatun itu jumlah, fi'liyatun yang bangsa fi'il. Ya. Wa qawluhu dan itu ayo wa qawluhu itu lain poin. Wa qawluhu dan bermula ucapannya musannif wal fi'lu ma fa'ilihi yaitu lafadz wal fi'lu ma fa'ilihi. Hadhihi bermula ini, hiya ini mana? Ini wal fi'lu ma fa'ilihi. Gitu. Hiya ya hadhihi al jumlatu itu jumlah, al fi'liyatu yang bangsa fi'il. Wal mubtada'u ma khabarihi. Hadhihi bermula ini lafadz wal mubtada'u ma khabarihi. Oh itu kalau kitab kalian salah. Ya, yang kitab yang saya bagi lu kitab lain itu ya. Ya kan? Iya. Nah, kitab kalian itu kan wal khabaru ma khabarihi. Berarti kan wal khabarunya ganti wal mubtada'u ma khabarihi. Woi, kitab kalian ganti. Itu kan wal khabaru kan kitab kalian. Yang benar wal mubtada'u ma khabarihi. Wal khabaru ganti wal mubtada'u. Ini saya kok minjem. Kitab saya kok salah. Sama kan? Kitabnya kita sama. Nah. As-shawab, tulisannya di luar as-shawab. Al-mubtada'u gitu loh. Masa dan khobar bersama khobarnya? Iya kan? Udah dibenerin semua. Ayo diulang. Wal mubtada'u Ma khabarihi. Hadhihi bermula ini lafadz. Bermula ini lafadz wal mubtada'u ma khabarihi. Hiya ya hadhihi al jumlatul ismiyatu itu jumlah ismiyah. Summa masalah takdir sahnya. Summa masalah. Kemudian mencontohkan. Nah, gitu. Kalau masalah kan contoh. Tapi kalau masalah yumatsilu tamtsilan maknanya membuat contoh. Oke? Gitu loh, ayo. Summa masalah kemudian mencontohkan siapa musannif al-arba'atal asya'a pada 4 beberapa perkara. Ya. Alati yaitu sebenarnya itu semuanya begitu ya, al-arba'ata al-asya'a gitu. Yang paling enak itu arba'atal asya'i. Ini yang paling enak. Kalau al-asya' al-arba'ah bener. Paham nggak? Itu yang benar itu sebenarnya arba'atal asya'. Oke? Nah kalau al-arba'ah al-asya' itu salah. Secara berarti kan secara kaidah redaksi bahasa Arab. Makanya alnya al-arba'ah kalian buat. Yang benar arba'atal asya'. Summa masalah kemudian menyontohkan siapa musannif arba'atal asya'i pada 4 beberapa perkara.
Nah kalau al-asya, al-arba'ah bener. Nyambung itu. Nah karena jadi benerin, memang tulisannya salah. Gitu loh. Yang nulis yang bisa aja nulis yang salah. Ayo. Summa masalah kemudian mencontohkan siapa musonib arba'atal asya'i Nah, gitu. pada 4 beberapa perkara. Alati yaitu arba'atal asya, Ya. zakaro yang menyebutkan siapa musonib Yang telah menyebutkan siapa musonib pada arba'atal asya. Faqala maka geser kemari apa madepnya? Biar agak kemari dulu. Nah begitu. Juga sama Bin. Jadi madepnya kemari Bin. Rada miring gitu. Nah, yo. Faqala maka berkata siapa musonib Maaf tuh mana itu. Ayo. Zaidun Fidari nahwa Zaidun Fidari pada Enggak apa-apa fakola nahwu Zaidun Fidari. Maka berkata siapa musonib nahwu Zaidun Fidari pada lafaz nahwu Zaidun Fidari. Karena yang kita baca ini kan kitab syarah. Kalau kitab matan kan memang nahwu, ya kan? Nah itu orang hikayah aja udah. Ayo. maka berkata siapa musonib nahwu Zaidun Fidari pada lafaz nahwu Zaidun Fidari. Nah, gitu loh. Zaidun bermula Zaid, Fidari itu tetap di dalam rumah. Nah berarti kan Fidari itu ada embel-embelnya tetap. Boleh tetap, boleh ada. Berarti kan Zaidun bermula Zaid, Fidari itu ada di dalam rumah. Boleh. Zaidun bermula Zaid, Fidari itu tetap di dalam rumah. Boleh juga. Kalau ada dari lafaz kainun, kalau tetap dari lafaz mustaqirun. Kalau ditakdirkan khobar mufrad. Ini kalau pembahasan yang keren itu di dalam ada mungkin di belakang itu. Kalau dalam mukhtasar didan keren. Ntar saya jelasin. Hadza bermula ini lafaz Zaidun Fidari misalun itu contoh liwuqu'il khobari terhadap jatuhnya khobar. Oh, kamu liwuqu'il khobari. Nah enggak apa-apa, berarti kan kitab kalian kan liwuqu'ihi. Ya kan? Nah, liwuqu'ihi-nya kepada khobar. Gitu loh. Ayo. Biljari dengan jar. Oh iya sama sih. Saya bacanya bawahnya salah itu ya. Terus. Wal majuri dan majur. Wa Zaidun indaka dan lafaz Zaidun indaka. Ya, kencangkan dikit. Zaidun bermula Zaid, indaka itu tetap di sisimu. Nah, boleh dua. Boleh tetap di sisimu, nggak salah, benar. Takdirnya mustaqirun atau istaqarra. Boleh juga indaka itu ada di sisimu. Ada itu kan kainun kana itu. Ngerti kan? Jadi mentakdirkan dzaraf atau jar majrur boleh ada. Ada itu berarti isim fa'ilnya kainun atau fi'il madhinya kana. Boleh tetap. Kalau tetap istaqarra atau kalau isimnya mustaqir. Oke? Oke lanjut. Yang penting paham kalian. Hadza bermula ini lafaz Zaidun indaka misalun itu contoh. Nah, ntar dulu. Habib Odon. Kalau mutolah seperti itu Don. Termasuk Kevin. Ngerti Bin? Jangan begitu sambil acak-acakan enggak buku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai hadza bismillah. Wah, mabuk kalau itu mah. Ayo lanjut. Misalun itu contoh liwuqu'ihi terhadap jatuhnya khobar ya. Bidzarfi dengan dzaraf. Wa Zaidun koma buhu dan lafaz Zaidun koma buhu. Itu kan paham kan? Wa Zaidun indaka hadza misalun liwuqu'ihi bidzarfi. Contoh dalam lafaz Zaidun indaka. Indaka itu kan khobar. Khobar yang berubah dzaraf. Gitu maksudnya. Hadza misalun liwuqu'ihi bidzarfi. Nah wa Zaidun qoma abuhu
Hadza misalun li wuqu'i bil fi'li ma'a fa'ilihi. Oke? Saya lanjut. Zaidun bermula Zaid, koma itu telah berdiri siapa abuhu bapaknya Zaid. Disimak Siti. Haza bermula ini lafaz Zaidun koma abuhu. Itu parah ngantuk. Misalun itu contoh li wuqu'ihi terhadap jatuhnya khobar bil fi'li dengan fi'il ma'a fa'ilihi bersama fa'ilnya fi'il. Wa qad taqaddama dan betul-betul telah lalu apa an dalika sesungguhnya itu fi'il ma fa'ilihi Ya. yusama itu dinamai apa fi'il zalik al jumlata pada jumlah al fi'liyata yang bangsa fi'liyah. Nah begitu Bin, maksudnya Bin. Al jumlata pada jumlah al fi'liyata yang bangsa fi'liyah. Kalau kayak Bin kemarin enggak. Al jumlata al fi'liyata pada jumlah fi'liyah. Nah itu maksudnya kurang detail. Gitu loh. Oke? Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun dan apa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun bermula Zaid, jariyatuhu itu bermula amatnya Zaid. Ya, amat itu budak perempuannya Zaid, gitu ya. Ngomong amat masih bingung lagi, ntar lu ngomong amat sama siapa sini? Lama Aska. Amat siapa Aska? Oh Pak, tetangga Aska Pak, teman Aska sekolah. Masih amat. Maksudnya amat tuh budak perempuan. Paham nggak? Zahibatun itu yang berjalan. Pergi. Yang pergi. Ya, berjalan nggak apa-apa. Pergi. Haza bermula ini lafaz Zaidun jariyatuhu zahibatun. Misalun itu contoh li wuqu'ihi terhadap jatuhnya khobar bil mubtada'i dengan mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya mubtada. Wa yusamma dan dinamai apa mubtada ma khobarihi aidon hal juga bil jumlati dengan jumlah al ismiyati yang bangsa ismiyah. Ya. Wa Zaidun maka bermula lafaz Zaidun mubtadaun itu mubtada. Oke. Wa zariyatuhu dan bermula lafaz zariyatuhu mubtada usani mubtadaun. Ntar dulu dengerin, kalian semua harokatin. Itu buktinya mendiri aja salah. Lu apa nok? Gue nanya. Mubtadaun sanin. Lu apa Bin? Mubtada sama mubtadaun sanin. Mubtadaun sanin. Ayo mubtadaun sanin. Ya kenapa? Sanin asalnya saniyun. Oh gitu maksudnya kan isim mangkut. Oke? Tidak apa-apa. Mubtadaun sanin itu mubtada yang kedua. Wa zahibatun dan bermula lafaz zahibatun khobarul mubtada isani itu khobar mubtada yang kedua. Wal jumlatu dan bermula jumlah minal mubtada isani dari mubtada yang kedua. Wa khobarihi dan khobarnya mubtada sani bi maudhi'i raf'in. Jangan ragu-ragu. Di dalam letak tempatnya ropa. Dalam maksudnya maudhi' itu sama dengan mahal itu loh. Ngerti? Cuman ini kan redaksinya beda. Yang sering kita pergunakan kan mahal rofa. Cuman di sini bukan mahal redaksinya tapi maudhi'. Maudhi' itu ya tempat. Maksudnya fi maudhi' raf'in dalam mahal rofa, dalam tempat. Maudhi' itu ya tempat juga. Nah, ini berarti kan secara tidak langsung kita ini menambah perbendaraan kata.
Yang selama ini kan kalian tahu di mahal rofa, di mahal nasab, giliran mau deh, kan gitu kan. Padahal mahal dengan mau deh ya dia kene. Terang tuh berdiri. Oh tak gitu. Ayo. Di dalam mahalnya rofa, Ya. khobarul mubtada'il awali itu menjadi khobar mubtada awal. Ya. Wala budda dan harus fil jumlati di dalam jumlah iza waqa'at apabila terjatuh apa jumlah khobaron pada khobar Hale menjadi khobar. hale menjadi khobar limubtada'i terhadap mubtada. Anu kitab kalian perhatikan. Roknya itu kan alifnya kan nempel kepada al-mubtada. Nah itu kalau bisa dihapus saja, kalian tambahin sendiri, bisa kejebak kalian. Gitu loh. Ayo. Limubtada ismiyati terhadap mubtada ismiyah. Bukan. Limubtada. Wala buta, dan saya baca dengerin. Wala buta dan harus fil jumlati di dalam jumlah idza waqa'at apabila terjatuh apa jumlah khobaron hale menjadi khobar li mubtada'in bagi mubtada. Jumlah apabila menjadi khobarnya mubtada ismiyatan kanat harakatin, ismiyatan kanat au fi'liyatan. Ismiyatan itu berupa ismiyah yang harokatin artiin. Buktinya mundiri aja salah. Iya kan? Limubtada ismiyatin. Bukan. Ismiyatan itu berupa bangsa isim. Kanat ada apa jumlah. Au fi'liyatan atau bangsa fi'il. Labudda berarti kan setelah labudda itu kan jauh sekali. Itu baru ada min domirin dari domir fiha di dalam jumlah ya'udu yang kembali apa domir. Ayo. Ya'udu yang kembali apa domir alal mubtada'i atas mubtada. Fad domiru maka bermula domir fil jumlati dalam jumlah al fi'liyati yang masa fi'il. Itu dalam contoh Zaidun jariyah koma abuhu. Ayo. Al-ha'u itu ha min abuhu dari lapad abuhu. Ya. Wa fil jumlati dan di dalam jumlah al-ismiyati yang mangsa isim al-ha'u itu ha min jariyatuhu dari lapad jariyatuhu. Udah titik, perhatikan. Cuman ini apa namanya masih lengkap muhtasar jiddan. Udah kemarin tuh ganti mic-nya. Michael Jackson panjangan dikit ini ya. Ono kan McDonald. Tuh perhatikan supaya paham kalian. Kalau tadi barusan dibahas khobar apa? Naon? Khobar mufrad. Sekarang khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad terbagi dua. Perhatikan. Yang pertama namanya jumlah. Yang kedua sibeh jumlah. Sibeh jumlah apa? Menyerupai jumlah. Jumlah terbagi dua. Ada jumlah fi'liyah. Ini contohnya Zaidun, abuhu. Oke, ini saya hapus saja. Tadi kan untuk mempergampang aja. Ya, kalian konsentrasinya nggak pecah. Ini perhatikan. Zaidun bermula Zaid, abuhu. Fi'il, abuhu fa'il. Oke. Lah koma mana ada fi'il madhi kok dibaca rofa? Iya kan? Fi'il madhi ya mabni fathah, mabni sukun atau mabni dhamma. Kan kemarin gitu. Ya tapi kan ini khobar Pak. Nah perhatikan. Jumlahnya abuhu di mahal rofa. Kalau bahasa di situ mau rofin. Ini sama.
menjadi khobarnya Zaidun. Lah koma apa? Ngantuk lagi dipak. Tuh ngantuk. Koma fi'il. Fi'il madi Abu Pak. Nah, sekarang yang kedua, Zaidun. Kalau contoh kitab kan jariyatuhu thayyibatun. Iya kan? Sama aja. Zaidun undang bisa mau bikin contoh mah. Jariyatuhu thayyibatun. Itu sama aja Abu Qaimun. Zaidun bermula Zaid, Jariyatu itu bermula budak perempuannya Zaid ini punya kepada Zaid. Itu thayyibatun, orang yang minggat. Oh, si Zaid, si Alvin, iya kan? Minggat. Sama aja begitu kan? Gitu loh. Nah, Jariyatuhu thayyibatun ini khobar. Khobarnya Zaidun. Tapi Jariyatu sendiri mubtada. Oke? Thayyibatun khobarnya Jariyatuhu. Oke? Lah, berarti Jariyatuhu thayyibatun itu menjadi khobarnya Zaidun. Khobar tapi berupa mubtada khobar. Mubtada khobar itu namanya jumlah tapi ismiyah. Paham? Nyambung kan? Nah, ini belak. Kalau nulisnya salah, masa si B jumlah? Kalau di kitab kan si B jumlah dulu kan? Nyangkoinya. Loh iya kan? Nah, si B jumlah itu apa? Yang menyerupai jumlah. Berarti kan? Kenapa dzaraf dan jar majrur atau jar majrur dan dzaraf menyerupai jumlah? Karena contohnya dzaraf Zaidun indaka. Kalau jar majrur contohnya Zaidun fit dari. Perhatikan. Indaka itu khobar. Fit dari juga khobar. Inda berupa dzaraf. Dan ini kan ada, kalau dalam kitab-kitab besar itu kan dzaraf ada syarat. Dzaraf yang mukhtas, bukan dzaraf mubham. Kan begitu kan? Ini mah biar gampang aja lah. Nah, ketika dzaraf atau jar majrur menjadi khobar, itu sebenarnya yang menjadi khobar itu bukan dzaraf atau jar majrur, tapi lafaz yang dibuang itu namanya ta'alluq. Nah, ta'alluqnya berarti kan kadang-kadang kainun atau mustatirun. Ini kalau saya jelasin kayak kalian. Kadang-kadang kana atau istakoro. Perhatikan. Ini yang kita bahas. Ini kalau Seno, Mundiri sama Kevin kudu paham. Yang lain ikut paham. Kenapa? Nih, tadi dinyatakan khobar ada kalanya mufrad dan ghair mufrad ada kalanya jumlah. Oke? Kalau indaka ditakdirkan kainun atau mustatirun, berarti kan bin. Kainun kan isim fa'il. Lah kan sama dengan qaimun. Berarti dalam kategori mufrad. Paham enggak? Tapi kalau Zaidun indaka ditakdirkan kana atau istaqarra, kana fi'il bukan? Fi'il. Berarti konteksnya khobar tapi yang berupa jumlah. Ngerti maksudnya? Nah, kalau kainun itu larinya kemari mufrad. Tapi kalau kana walaupun dia berupa sifat dzaraf, dia disejajarkan dengan ya ini, antara ini. Paham enggak? Itu yang keterangan yang keren itu malah ada dalam syarah Mukhtasar Jiddan. Coba nanti kalian untuk syarah Mukhtasar Jiddan Pak Kaprawi.
pernah, pokoknya yang jelas itu udah pernah saya bahas. Ya kan banyak kita penahu yang udah saya baca. Mukhtasar Jidan khatam. Sarahnya itu loh. Kemudian Kaprawi pernah. Asmawi pernah ya? Asmawi juga pernah. Kemudian Mutamimah ya. Terus sarahnya Mutamimah itu kan As-Simarul Yani'ah. Sarahnya Al-Fawakihul Janniyah. Itu kan? Kemudian Al-Kawakibud Duriyah yang baru kemarin. Udah banyak kita pernah, termasuk Alfiyah Ibnu Malik itu khatam. Begitu loh. Lu belum ada lahir, belum ada di sini. Era-era awal, Arif terakhir almarhum. Itu awal-awal tuh pada ikut ngaji. Oke dah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi harapan saya tetap kalian deres mutolaah. Waktunya nih Ramadan. Kamu ngikut aja deres, ya kan, belajar askar. Ya disimak, seno berkala Kevin, Odon yang gede-gede, termasuk perempuan. Nyimak yang kecil-kecil supaya waktu kalian betul-betul terisi dengan kegiatan deres, jangan bercanda. Termasuk Erwin. Nah, lu kan udah agak hidup lah, agak gedean, ya kan? Nah, bangsa lu itu nggak dicari, ya nggak, terdampar di mana? Ngerti maksudnya? Lah kasihan. Lah, bisa-bisa dari pengemis jalan ya, kalau nggak kalian temukan. Ngerti maksudnya? Udah jangan aneh-aneh, cukup aneh aja. Nah, kalau aneh-aneh kan dua berarti.